Hai Dempers, aku Gadis. Aku Jose, welcome to Dempo Talk Show. Yeay. Nah, Dempers, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Amin. Jose, Ya, aku kenapa mau nih? nanya, boleh nggak? Boleh dong, masa enggak? Emang mau nanya apa nih? Kamu tahu nggak sih, kalau di Dempo itu ada banyak banget hal unik yang nggak bisa kita temuin di tempat lain. Wih, ya pasti tahu dong. Emang kenapa, Kak? Coba kamu sebutin. Waduh, dites nih. Oke. Iya Kalau dong. kalau yang aku tahu di Dempo itu ya, yang Ah, pertama itu pasti yang ikonik banget, burung merak. Nah, itu ya pasti betul tahu betul semua betul. kan. Terus yang kedua aku inget banget ada mural. Mm-mm. Mural-mural itu kemudian ada yang pasti kegiatan Dempo sih aku inget banget kayak Dempo Fair, pas meeting, terus ada Tipo juga dan masih banyak lain. Terus aku juga inget ada Lubang Dempo. Nah, ini unik banget sih Lubang Dempo. Oh, yang buat kulineran. Iya bisa mesen yang Ah, paling terkenal sih biasanya Pangsit Mie dan es teler ya. iya betul betul betul. Terus aku juga inget di Taman Tengah ada pohon genitu. Wah, yang kamu sebutin sih udah banyak sih, Jos. Iya Cuman dong. kok kayaknya masih kurang ya? Sedikit gue kurang. Emang Iya, ada lagi? malah masih ada banyak lagi hal menarik yang bisa kita eksplor di Dempo. Nah, maka dari itu, kali ini kita bakal bincang-bincang santuy nih tentang sekolah. Wih, Tapi kalau kita ngobrolnya cuma berdua gini, garing nggak sih, Jos? garing sih. Orang lihatnya kayak gabut gitu. Iya, Berdua makanya ngapain ya. kan? Tapi tenang. Seperti yang kita udah lihat di sini, kita sudah ditemani dengan 3 gestar yang bakal kita ajak ngobrol bareng, Kak Gadis. Aduh, Mungkin kita bisa sapa dulu dong gestar kita yang kece-kece ini. siap. Halo semuanya. Halo Hai, kakak-kakak. Nah, ada pepatah yang mengatakan nih, Jos. gimana? Tak kenal maka tak sayang. Aduh, Oh, biasa banget coba patah ya. nah makanya itu sebelum kita terjun ke topik utama kali ini, yuklah kita kenalan sama para gestar kita nih. Boleh. Yang pertama nih, dimulai dari Kak Stalion. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Michael Stallion Pamungkas, biasa dipanggil Stallion. Tadi Kak Gadis, gimana perkenalannya? Kalau nggak kenal, Nggak sayang. nggak Waduh. sayang. Kalau aku kok ngerasainnya udah kenal tapi kok nggak sayang-sayang ya. Oh, Waduh. kok curhat. Maaf. Aduh. Kenalin, nama aku Stallion, aku alumni Dempo tahun 2021, jadi baru lulus. Salam kenal semuanya. Salam Kenal, kenal Kak Kak. Stalion. Selanjutnya nih ada Kak Rafael. Wadaw. Halo semuanya, nama aku Rafael Christopher Hau. Bisa dipanggil Raf atau Hau atau L atau terserah deh yang manggil, terserah yang manggil aja deh. Aku Dempers tahun 2019, masuk tahun 2019, nanti lulusnya artinya tahun 2021. Aku sekarang kelas 12. Asik. Selamat Halo kenal, Kak Rafael. And last but not least nih, yang paling cantik nih dari para gestar kita nih. Pasti dong. Ada Kak Syana. Halo kakak semuanya dan Halo. para penonton di rumah. Jadi perkenalan, namaku Syana Verina Teja. Aku masuk Dempo dan jadi Dempors tahun 2019. Sekarang aku tuh teman seperjuangannya Kak Hau ya. Sama-sama kelas 12, udah melewati kartul bersama dan siap melewati ujian bersama. Waduh. Kita lulus. Apalagi nih yang bersama nih. Waduh, Oke, itu tadi Kak Gadis. Ya. 3 gestar yang akan menemani kita nih. Oh iya, buat temen-temen Dempowers yang belum tahu, kakak-kakak gestar di sini sudah pernah merasakan loh gimana rasanya sekolah offline di Dempo. Nah, betul. Sementara kan ada ya teman-teman Dempowers yang belum pernah sama sekali ke Dempo dan merasakan sekolah offline. Mungkin buat awal nih Kak Gadis nih. Ya. Mungkin buat para kakak-kakak gestar bisa diceritakan kira-kira gimana sih rasanya sekolah offline di Dempo itu dan apa sih yang membedakan sekolah di Dempo sama di tempat lain. Wah, seru nih, Jo. Oke. Mau dari siapa Gimana? dulu nih?
Dari siapa? Mungkin dari Kak Stallion dulu yang paling senior nih. Paling senior nih, boleh. Oke. Terima kasih waktunya. Jadi ini tentang sekolah offline ya. Jadi kalau di Dempo itu sekolah offline-nya seru banget. Jadi gimana ya? Pertama masuk Dempo itu kayak awalnya tuh kayak bingung. Ini ruangannya tuh mencar sana sini, tapi kalau seiring jalannya waktu itu seru banget. Kenapa? Soalnya Dempo itu kan moving class ya. Nah, moving class itu kalau dari kelasnya dari ujung ke ujung, wah itu asik banget gitu. Ada waktu bisa ngobrol sama teman-teman. Terus kalau ketemu udah lorong sempit itu, kalau udah ketemu lorong itu kan kalau jalan itu ganti-gantian gitu penuh banget. Malah ketemu temen baru gitu. Kamu apa? Terus ketemu di kantin gitu. Terus kalau misalnya KBM itu seru banget sih, apalagi kalau yang dapat ruangan itu yang di taman tengah. Nah, itu bisa kan gitu ya. Jendelanya besar banget ya. Itu kadang kalau jenuh ngerjain ulangan atau kalau lagi suntuk gitu ulangan bisa dengar tiba-tiba ada suara merak, lah itu bisa tergugah lagi gitu. Itu sih kalau dari aku. Setuju sama Kak Stallion. Menarik banget ya. Bener. Oke, siapa nih? Selanjutnya nih, siapa ya? Mungkin Kak Rafael dulu boleh kali ya? Oh ya, boleh Kak Rafael. Gimana nih? Ya, walaupun cuma 8 bulan sebagai siswa offline, jadi mungkin pengalamannya tidak sepanjang dengan Kak Stallion ya kalau dibanding-bandingkan, tapi tetap merasakan berbagai hal yang seru gitu. Contohnya tadi Kak Stallion udah merangkum banyak yang terjadi itu pas KBM, tapi pagi-pagi nih itu sama juga keseruannya. Ini kan sekolah gerbangnya bakal tutup jam 6.50, jadi pasti tuh kita tuh berlomba-lomba gitu kan. Ada yang masih lari ke gerbang, ada yang masih berusaha ngantri masukin motor, ada yang masih menitipkan HP ke kos teman mungkin ya, terus lupa tugasnya di mana gitu. Itu memacu adrenalin sih. Bener juga tadi yang Kak Stallion bilang, kalau misalnya perpindahan kelas kan dikasih waktu sempit gitu kan, dan banyak juga yang berpindah. Jadi harus cepat-cepat gitu sampai ke kelas sana tanpa terlambat. Jadi seru gitu, memacu adrenalin banget emang. Emang seru. Baik banget ya hal menariknya ya. Ya banyak banget Jos, gak ada habisnya nih sebenarnya. Terakhir nih Jos. Kita lanjut ke kakak yang paling cantik ya. Iya, kakak yang paling cantik. Waduh, dari tadi aku dipuji mulu. Kalau aku baper gimana loh ini? Wah, ya, kita tanggung jawab kok. Kita berani tanggung jawab. Oke deh. Kalau aku sih setuju banget nih sama Kak Stallion, sama Kak Hal. Dari moving class yang bikin rusuh, jadi kenalan-kenalan, makanan lubang Dempo yang tentunya ngangenin banget. Terus pas lagi hening belajar, tiba-tiba ada suara merak yang menggelora gitu. Itu kayaknya pasti jadi pengalaman yang memorable banget gitu. Yang pasti bisa kita banggakan ke anak-anaknya, mungkin bukan Dempoers. Ya, anak-anak Dempoers sekarang yang belum merasakan sekolah offline pun kita bisa bangga gitu. Terus hal yang paling bikin aku takjub pertama kali masuk Dempo itu sih kelas tanpa pintu dan jendelanya itu ya, itu keren banget. Bener. Wah iya sih. Kemudian apalagi ya, kalau selain pertemanan circle di kelas dan circle nongkrong, yang bikin aku ngerasa Dempoers itu keren banget itu kegiatan panitia-panitianya itu sih Kak. Kita tuh berhasil jadi tim sukses berbagai acara dan itu kayaknya membanggakan banget. Kita dengan acara itu selesai, kita wah seneng banget nih, lega, dan itu merupakan suatu hal yang aku sangat bangga sebagai Dempoers. Kayak ada rasa puas tersendiri gitu ya kalau bisa ikut panitiaan kayak gitu. Bener. Dengerin cerita para gestar kita nih, jadi gak sabar ya Jas buat sekolah offline. Wah iya, aku lebih ke penasaran sih. Mohon maaf, iya aku sih. belum pernah ya. Kamu gak pernah offline ya Jas ya? Bener. Nah, ngomong-ngomong soal pelajaran nih ya Jas ya, pasti kan gak jauh tuh dari peran guru, betul? Nah, bener. Kira-kira gimana sih rasanya diajar Bapak Ibu guru, terutama saat pembelajaran offline di Dempo? Mungkin para gestar bisa cerita juga nih, ada nggak sih pengalaman atau hal menarik lah yang pernah dialami selama kegiatan belajar mengajar di sekolah? Wah, seru nih. Bagus sih. Kita mulai dari siapa dulu nih, Jas? Dari siapa ya? Tadi kan mungkin dari Kak Stallion dulu. Sekarang mungkin dari
Jadi Kak Shana dulu nih. Oh, mungkin. dibalik ya. Balik. Ya, boleh. Boleh. Kalau dulu waktu kelas 10 itu kan zaman-zaman masih adaptasi. Jadi waktu itu sempat stressful banget, tertekan sama kegiatan belajar mengajar offline. Dan pernah sekali waktu belajar matematika, ini boleh sebut nama gurunya tidak? Senyamannya. Oke, nggak, ini ceritanya bagus kok, dan menurutku ini jadi pengalaman yang nggak akan kulupakan gitu sampai tua nanti malah. Jadi pernah sekali waktu pelajaran Bu Maria, kebetulan waktu itu aku lagi stres sama jadwal pembelajaran sama jadwal panitia dan jadwal klub yang padat banget. Sama jadi anak rantau itu kayak merasa tertekan gitu kan sama kondisi. Jadi waktu itu pernah, sebenarnya tuh kelasnya tuh lagi rame-rame aja. Kita ngerjain tugas kayak biasanya, dikejar deadline. Jadi waktu itu aku sudah selesai, jadinya ngobrol-ngobrol sama Bu Maria. Aku ngomong, Bu, saya sebenarnya tuh lagi capek, Bu, sama kondisi gitu. Kegiatannya tuh sibuk banget, Bu, padat, saya capek. Terus tiba-tiba aja tuh aku secara nggak sadar pun ternyata aku tuh nangis gitu. Dan aku tuh nangis di depan kelas, dan waktu itu aku sebenarnya waktu itu sampai benar-benar nggak sadar lingkungan tuh tiba-tiba nangis. Dan waktu itu ini satu kata yang selalu ku ingat dari Bu Maria, dan aku ingin kasih tahu ke semua Dempowers dan semua teman-temanku kalau capek itu wajar. Jadi pengalaman itu sangat-sangat menyentuh gitu. Kayak mereka, para guru itu sebenarnya jauh memahami kita dibandingkan yang kita tahu. Mereka juga sangat berpengalaman dan mereka bisa menenangkan kita dengan kata, iya nggak apa-apa, kamu udah berusaha banget kok nak gitu. Dan itu mungkin untuk beberapa orang itu hal yang sangat membantu mereka gitu di saat kondisi mereka terpuruk, di saat kondisi mereka capek, mereka dengar, kamu sudah berusaha dengan baik, well done, great job, dan saatnya kamu level up gitu. Itu sih pengalaman sama guru yang pastinya nggak akan kulupakan. Wah, gila, terharu loh aku dengarnya, ya ampun. Waduh, inspiring ya. Iya, makanya, ya ampun. Keren banget emang. Kak Hal sampai menyeka hidung loh itu. Gimana nih Kak Hal? Gimana nih? Kalau dari Kak Hal nih, Ya, ada cerita lain nih. Ya, bener banget yang tadi Kak Shana bilang, guru-guru Dempo itu bener-bener unik. Jadi sama mirip yang tadi, kalau misalnya kita cerita sama guru yang manapun, mereka bisa sampai dengerin kita. Kalau ada yang baper mungkin wajar lah ya, nggak kaget lah. Guru-gurunya baik banget soalnya, suportif gitu kan. Ya tapi jangan dilanjutin ya, tetap menghormati guru-guru. Ya, tahu batas. Sedikit cerita mungkin, teman-teman Dempors tuh bisa bangga banget dengan guru-guru Dempo, karena guru-guru Dempo ini yang pertama ini unik. Misalnya, contohnya saya sendiri deh, jangan bawa orang lain. Saya tuh kadang-kadang tuh suka lalai, misalnya pas pelajaran agama itu suka lupa bawa Alkitab gitu kan, atau bawa buku refleksi. Nah, guru-guru Dempo itu nggak akan langsung ngurangin nilai saya, atau nggak akan langsung marah-marahin saya, tapi memberi hukuman yang cukup seru dan mungkin bagus untuk di-share ya. Jadi ada pengalaman saya tuh disuruh ngobrol sama Merak katanya. Kan nggak bawa buku refleksi tuh. Jadi nggak bawa buku refleksi, jadi ya udah kamu refleksi sama Merak sana. Tuh sama ikan gitu kan, suruh ngobrol. Jadi emang sangat-sangat unik banget. Dan tentunya di Dempo juga kita bisa ketemu dengan guru-guru yang sama seperti siswanya, itu nggak cuman berasal dari Jawa saja. Jadi kita bisa bisa belajar bukan dari teman-teman doang, tapi dari guru-guru dengan culture yang sangat diverse ya, dengan culture yang sangat berbeda-beda gitu. Jadi tentunya udah teman-temannya seru, guru-gurunya juga pasti dijamin seru gitu Kak. Waduh. Gak ada yang gagal ceritanya, Jas. Gak ada yang gagal, Jas, ceritanya. Keren banget. Gimana nih? Yang terakhir nih, Jas. Dari Kak Stallion nih. Udah senyum Kak Stallion. Ya makanya udah senyum. Aku makin penasaran loh. Iya, ya kurang lebih yang
aku alamin bersama guru-guru Dempo itu kurang lebih ya sama ya kayak Kak Ana sama Kak Hao. Jadi kalau di Dempo yang aku rasakan itu guru itu bukan sekedar guru aja, tapi kayak lebih ke orang tua. Soalnya ya apa ya, mereka itu juga peduli gitu loh, bukan tentang akademisnya kita aja, tapi tentang keseharian kita, tentang kepribadian kita, itu mereka care banget. Apa ya, lebih ke apa ya, bukan mengajari tapi mengayomi dan menyayangi. Nah itu loh, kayak lebih kayak orang tua punya anak gitu. Soalnya apa ya, kalau dari aku pengalaman pribadi sih, kadang kalau aku kan itu ya sering lumayan sibuk gitu tuh, ada ngikut kegiatan-kegiatan, ada juga ikut ekskul, ada ikut OSIS juga kan dulu sempat. Terus waktu di kelas itu guru-guru itu nggak sedikit yang nanya, gimana mas, gimana Stallion, baik hari ini gitu, kayak kadang sentuhan-sentuhan seperti itu kecil sebenarnya, tapi itu bermakna besar sih kalau untuk anak-anak Dempo, karena kan banyak anak Dempo juga yang mungkin agak apa ya, jauh dari orang tua, terus di sini mungkin masih beradaptasi sama lingkungan di Malang, dan itu mungkin sentuhan-sentuhan yang aku rasa wah ini ngena banget gitu lah. Jadi salut banget sih sama guru-guru Dempo gitu, yang lebih dari sekedar guru buat aku. Itu sih. Lebih dari sekedar guru. Guru emang orang tua saat di sekolah ya kan, Jos ya? Iya benar sih. Benar banget. Nah, setelah kita bahas tentang kegiatan belajar mengajar nih, biasanya kan kita bakal kayak capek, lemes, butuh energi gitu kan, otaknya suntuk gitu kan. Nah, tapi di Dempo pasti ada dong yang namanya jam istirahat yang bisa kita gunain nih untuk refreshing di sela kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau saat jam istirahat offline tuh kan biasanya pada ngumpul semua nih, ngumpul-ngumpul, ada yang makan bareng, ada yang ngobrol gibah atau main lah, apa aja lah. Nah, selama ngumpul tuh mungkin dari para guestar nih bisa cerita lagi, pernah gak sih ada kejadian lucu atau seru gitu yang bisa di-share nih? Mulai dari siapa, Jas? Cerita-cerita lagi nih. Nah, kan ya? Mulai dari siapa nih? Dari siapa ya? Siapa ya Kak Gedis? Kak Syahna, aku tipe Kak Syahna sih. Oh iya, boleh deh. Sana lagi. Ya, boleh. Kalau dari aku yang memorable banget itu my first Valentine's Day di Dempo dan my last ya kemarin sebelum pandemi. Jadi waktu Valentine's Day itu, wah biasanya kan kita nih makan waktu Valentine's Day, waktu istirahat. Nyatanya waktu Valentine's Day itu jadi ajang kasih coklat kesana kemari. Jadi kita tuh tukaran coklat yang biasanya kita nggak boleh bawa makanan kan ke kelas. Ternyata waktu hari Valentine's Day itu semacam pengecualian. Jadi pernah waktu Valentine's Day dari beberapa guru ngasih pada muridnya coklat. Terus dari murid ngasih guru coklat. Dan itu merupakan suatu fenomena yang aku rasa keren banget gitu. Ternyata tradisi Valentine's Day pun juga ada di Dempo. Tradisi yang tidak langsung dan yang mungkin tidak diceritakan juga. Tapi ternyata hebat gitu loh, dari adik kelas ke kakak kelas itu tersebar. Jadi sejauh mata memandang kamu ngelihat semua Dempoers itu bertukar coklat gitu. Itu merupakan hal yang juga memorable sih, pasti nggak akan terlupakan gitu. Oh, Valentine's Day-ku dulu loh seru banget, kita pada tukaran coklat, dan itu percaya atau tidak nggak cuma bertahan waktu Valentine's Day, berkelanjutan sampai 2 atau 3 hari ke depannya, dan itu lucu banget sih. Bener ya. Lucu banget ya. Iya. Cuman aku kayaknya waktu Valentine gak dapet sih, Jos. Jadi ya gimana ya, Jos ya? Sakit hati. Apalagi sih, aku sih. Ya. Iya, maaf, Jos. Kok jadi adu nasib. Lanjut siapa nih, Jos? Lanjut. Mungkin dari kakak yang tadi ngomong aku juga nih. Oh iya, boleh. Menarik nih. Gimana nih kalau dari Kak Stallion nih? Oke, pengalaman waktu istirahat ya. Kalau istirahat sih banyak ya spotnya. Kalian gadis Kak Ana sama Kak Hao pasti juga udah tahu kalau istirahat itu selalu di sekitar kantin, terus loker, lapangan gitu ya. Tapi aku dulu kalau sama teman-teman itu milih spotnya itu di kantin. Nah, di kantin itu kalau masih ingat ada yang jaring-jaring itu ya, yang dekatnya wastafel. Nah, itu aku sama teman-temanku itu duduk di situ, nggak pernah pindah. Soalnya itu spot paling penting untuk memonitor ini yang cantik mana ya, gitu. Waduh.
Aduh. Terus sama teman-temanku tuh mencari tuh setiap istirahat tuh, nggak absen dari kelas 10 sampai kelas 11 sebelum pandemi itu. Itu di situ spot yang paling kan sambil makan, sambil belajar gitu kan. Wah, ini sekalian istirahat mata gitu ya daripada lihat kamar. Wah, pantas banget nih. Itu. Dari dulu kayaknya spotnya kok Kastalion bahaya itu di sana gitu. Ya, akhirnya terkuak. Itu Ana sama Hau sampai hafal. Nah, itu di situ. Terus ya seneng aja sih kalau istirahat itu istirahatnya itu nyantai gitu loh. Banyak makanan juga kan, pilihan makanan setiap hari ganti-ganti, terus sama teman-teman itu bisa belajar bareng, ngobrol-ngobrol gitu. Ya overall seru banget sih kalau istirahat gitu, kayak wah ini momen yang paling ditunggu-tunggu gitu, kayak ini dihafalin kan biasanya setiap hari apa itu kan beda ya jamnya ya, soalnya ada kegiatan pagi. Nah itu sampai dihafalin ini istirahatnya jam berapa menit lagi gitu. Itu sih sampai momen yang paling ditunggu-tunggu. Ya. Menarik. Akhirnya tujuannya terkuak ya di sini. Yang bikin kaget yang itu sih monitor. Ya, lanjut deh, terakhir deh berarti Kak Rawel, Hau gimana nih? Kak Stalion memang menjadi si monitoring yang sejati ya dan abadi tampaknya. Bukan cuma dalam kepanitiaan tapi dibawa ke real life gitu ya Kak. Iya, jelas. Panutan sekali. Betul. Ya boleh ya cerita-cerita dikit soal ini pas istirahat nih. Tadi menanggapi yang Kak Syana pas Valentine's tuh saya juga dapet coklat dong, sudah jelas. Tapi dari temen, karena dia kasihan, saya nggak dapet soalnya. Jadi ini gue bagi gitu. Karena rasa kasihan. Iya, karena rasa kasihan sebenarnya. Jadi adalah beberapa ya dihitung lah. Itu hitung-hitungnya cinta persaudaraan di Dempo. Masuk akal. Kalau ngomong-ngomong soal istirahat, memang sangat-sangat ditunggu karena buktinya ada. Kalau misalnya pelajaran, itu dipanggil guru. Kalau misalnya ada yang malamnya itu lembur itu nggak bangun. Terus teman-temannya coba bangun nggak bangun. Tapi kalau sudah bel istirahat, bahkan sebelum bel bunyi, dia bangun dulu baru bel bunyi. Itu udah mendarat. Jam-jam istirahatnya itu udah kerasa banget secara batin mungkin ya. Kayak waduh istirahat, makan gitu kan. Di luar kepala ya. Iya. Terus kalau soal berebutan makanan, berebutan ngantri ya lebih tepatnya, udah tidak asing lagi lah ya. Dulu saya itu tim bubur yang deket parkiran. Nah itu kalau sudah telat, itu slotnya itu hanya 20, kalau enggak 15 gitu tiap hari. Jadi kalau orang ke-16 wah sudah tidak dapat bubur. Itu bubur udah paling mantap untuk disantap pagi-pagi pas dingin-dinginnya jam 10 Malang ya masih dingin ya. Makan bubur yang hangat sama kerupuk. Aduh, udah the best banget Kak Gadis. Aduh, kok Kak Gadis? Ini emang enak sih buburnya, emang enak sih. Aku pernah beli juga, mantap emang rasanya. Ya, aku nyimak sih. Oh ya maaf Jos, maaf lagi deh Jos. Maaf. Santai. Aduh. Tapi kalau kejadian menyeludupkan makan itu juga ada ya. Berapa kali itu ada teman-teman dan yang lain itu tertangkap gitu waktu razia dadakan. Itu juga memorable sekali. Jangan dicontoh ya, itu tidak baik. Ya. Jangan-jangan Kak Syana salah satu pelakunya. Waduh. Maaf Kak, saya menyeludupkan khusus waktu Valentine's Day saja Kak. Sekian. Khusus. Demi cinta melawan aturan ya Kak Syana ya. Aduh. Udah berlanjut ke topik selanjutnya, bahaya nih kayaknya kita stop dulu ya topik ini ya. Lanjutin. Oke, ini kayaknya seru banget ya tadi jam istirahat di Dempo itu. Aku sih jadi penasaran gitu. Pengen nyobain. Ya, kalau ada jam waktunya lah. Istirahat nih Kak Gadis nih. Ya betul. Kan pasti nggak lengkap tanpa kuliner gitu lah. Pasti kan makan. Kuliner, meal. Nah dan pasti Dempoers semua punya makanan favorit mereka sendiri sih di Dempo. Benar nggak? Betul lah. Iya. Nah, for your information nih para Dempoers, beberapa hari yang lalu kita sempat upload question box di IG story @Dempoers mengenai makanan atau minuman Dempo apa yang jadi favoritmu. Dan responnya tuh macam-macam loh. Bahkan nih setelah aku lihat ada beberapa respon yang lucu-lucu. Nah itu tuh contohnya. Itu
ini aku langsung salvok yang ini sih, Jas. Mau makanan atau minuman apa aja, penting bareng doi. Waduh. Nah ini kalau jomblo gimana? Ya. Agak bucin ya Bun. Ya makanya. Terus, oh ya, tadi aku juga sempat baca sih. Kalau ada dari Dempors yang makanan favoritnya tuh bakso Romi. Aduh gila, banyak banget. Banyak banget bakso Romi. Terus ada juga yang suka banget sama pangsit sama es teler. Kalau itu sih udah legend lah ya. Udah terkenal lah. Iya, benar banget ya. Apalagi kan ya, pangsit Dempo itu ikon Dempo kan. Ikon Kota Malang juga sih, udah terkenal. Terus juga habis itu aku tadi baca-baca ada yang kangen sama es susu pink, es mocha sama ayam kremes. Aduh, udah lah Jos, kok jadi bahas makanan gini udah tahu makin lapar gitu loh kan. Jam-jam rawan ini bahaya. Ya kan jam-jam rawan ini. Oke, ngomong-ngomong tentang makanan nih, kalau dari kakak Gestar, kira-kira ada nggak makanan Dempo yang jadi favorit kuliner lah, kuliner Dempo gitu? Dari siapa dulu nih? Karena dari siapa ya? Kayak tadi yang cerita tentang bubur ayam itu kan? Ah ya boleh. Rafael kayaknya sih udah ketebak ya jawabannya ya. Jajan gitu ya? Iya, udah ke reveal ya kayaknya ya makanan favoritnya ya. Mungkin agak underrated, tapi bagi yang belum tahu seberapa legend bubur ayam, itu karena kalian nggak pernah dapat antri kan pasti. Ya, jadi kebanggaan sendiri ya bubur ayam itu ya. Ya mungkin nambahin bubur ayam di hari-hari tertentu ketika dompet nih tebal, tuh bisa bubur ayam sama es duren tentunya. Aduh, gila itu perpaduan yang mantap. Itu udah combo maut istirahat siswa Dempo. Pokoknya ada yang dingin-dingin, ada yang anget-anget gitu. Aduh. Combo maut loh. Jos. Bubur. Mana nih? Bubur es duren. Ya, bubur sama es duren. Siapa nih Jos berikutnya Jos? Penasaran dari Kak Shana sih. Oke, Kak Shana boleh. Wah, kalau aku sih tim ayam kremes ya. Kalau setiap istirahat paling sering dibeli itu yang ayam kremes sih. Terus kalau minumannya? Kalau minumannya ya biasanya perlu memfokuskan kembali ya pikiran. Jadi biasa minum air putih saja. Oh, air putih saja. Oke. Netral. Ya, netral aja. Terakhir nih, kalau dari Kak Stallion nih. Oke, ini aku punya jadwal khusus gitu. 1 bulan ini belinya di mana aja itu aku punya gitu. Oh, punya kira. Kalau kamu tadi kan dompet tebal itu di-spend gitu ya. Langsung semua. Kalau aku ditata gitu. Dari awal beli itu di Lubang Dempo. Nah, ini yang sering underrated itu lubang yang paling dekat sama parkiran. Nah, di situ tuh aku biasanya beli soto sama es teh yang di gelas. Wah, itu satisfying banget itu kayak wah, itu enak banget kalau awal-awal bulan gitu ya, dompet masih tebel atau mungkin di tempatnya sate di kantin yang di tengah itu. Itu ya mungkin nasinya agak pelit sih, makanya aku kadang beli 2, tapi emang satenya seenak itu gitu. Dan itu langkanya sama kayak bubur ayamnya Hao. Nah, itu jadi kayak kalau dapet itu satisfying gitu. Itu kan awal bulan ya. Kalau udah tengah-tengah bulan gitu makannya ya meripet ke ayam kremes gitu ya. Ke di kantin yang Pak Moy sama soto yang di kantin bikin. Nah, itu udah tengah-tengah bulan. Kalau akhir bulan wah itu makan nasi campur yang nasi terus bisa milih lauknya sendiri. Kadang nasi sama kacang panjang 8.000. Wah, itu akhir bulan itu penyelamat sih. Atau kalau udah akhir bulan banget itu ya udahlah, akhirnya ke kantin yang ke pojokan, Bu, beli susu 1. Udah gitu aja udah kenyang gitu. Itu udah paling kasihan kalau akhir bulan belinya cuma susu, kalau enggak ya air putih lah. Tapi seru sih kayak kalau sama temen pulang sekolah atau pulang rapat gitu beli es teler, es mocha gitu. Tapi jujur aku dari awal itu nggak pernah nyobain Romi sih, soalnya rame banget dan rame banget favorit itu. Gila. Ya kapan-kapan kalau kembali ke Dempo boleh lah nyoba bakso Romi ya bareng-bareng sama Jose. Jose kan boleh. Oh ya sama Jose boleh Jose. Kapan-kapan lah makan bareng lah ya. Nah, ternyata menarik juga ya makanan favoritnya para gestar kita, makanan dan minumannya. Nah, mumpung kita lagi bicarain tentang makanan minuman nih, Jos. Gimana kalau kita nguji mereka nih, nguji para gestar kita nih. Masih inget nggak ya dengan makanan ataupun minuman yang ada di Dempo? Waduh, mau diuji nih. Boleh sih. Tapi bentar, sebelum kita main games dan nanti seru-seruan bareng gitu,
gimana kalau kita break bentar dulu nih Kak Gadis? Wah, boleh sih kita break dulu. Nah, sambil kita nyiapin gamesnya nih, kita break bentar. Terus buat teman-teman yang di rumah, kalian bisa loh ambil makanan kalian untuk nemenin talk show ini. Karena habis ini bakal ada yang jauh lebih seru. Jadi stay tune terus. Oke, kembali lagi di Dempo Talk Show. Yeay. Nah, seperti yang tadi udah kita janjikan nih, kita bakal main games. Tapi bentar, nama gamesnya apa ya Kak Gadis? Nah, kita kan tadi kan udah bahas tentang kantin, terus makanan sama minuman di Dempo tuh, ya kan? Ya. Nah, buat games kali ini kita bakal main tebak apa ayo. Tebak apa ayo. Wah, judulnya keren ya. Namanya sih keren. Nah, jadi ini tuh kayak game tebak gambar gitu, tapi buat para gestar walaupun apa teman-teman yang nonton di rumah juga harus hati-hati nih, karena bakal ada beberapa soal yang kayak menjebak gitu. Nah, pokoknya hati-hati dan tetap semangat. Ya, dan semangat lah ya. Ya, betul. Oke, tanpa lama-lama, yuk kita mulai yuk. Langsung yuk, Jos. Tebak nama toko nih. Wah, langsung disuguhi 3 pertanyaan. Langsung ada 3 pertanyaan nih ya. Langsung ada 3 pertanyaan nih. Nah, kita kan gestarnya ada 3 nih, Jos. Oh, gimana kalau satu gitu? Boleh kan? Boleh lah. Boleh ya? Untuk soal pertama nih, buat Kak Rafael. Nah, clue-nya enak ya, bisa dipikirin dulu lah ya, dipikirin dulu sambil kita lanjut ke soal berikutnya ya. Untuk soal yang kedua nih, kita kasih buat Kak Stallion nih. Clue-nya gak puga cabang. Aduh. Bisa dipikir dulu. Lanjut nih yang ketiga nih, buat Kak Shana. Aduh, ini clue-nya adalah gado-gado Dempo. Udah bisa dipikirin dulu nih. Oke, siap. Dulu nih. Ini bagus sih, Jas. Ini fotonya kayak ada yang ngezoom gitu kan. Terus satunya kayak gede tapi di blur gitu kan. Nah, iya. Ngezoom banget ya ngomong-ngomongnya. Boleh berkomentar sedikit nggak ya? Ayo, boleh. Tampaknya clue yang bagian saya ini enak itu sangat ini ya, sangat luas ya. Ya dikira-kira aja deh. Enak. Pokoknya ada hijau-hijaunya ya kalau nggak salah ya. Ya ada hijau-hijaunya. Ya banyak sih yang hijau, cuman ya gimana ya, tebak aja. Sebelah gado-gado Dempo, ya ampun. Sebelahnya itu ada di spanduknya ada gambar kayak susu gitu nggak sih? Waduh. Oh iya, aduh, Jos kok jadi bocorin gitu sih, Jos? Itu kan jadinya clue tambahan, Jos. Gimana sih di sini? Ya, oke, gimana nih? Langsung kita tanya Kak Rafael nih. Kalau dari Kak Rafael nih, nomor 1 apa kira-kira jawabannya? Oke, mari kita tebak ya. Semoga benar, tapi saya rasa tidak ya. Iya, emang tebak aja dulu. Nih itu nomor 1 itu mie pangsit. Oh, mie pangsit. Pokoknya gerai mie pangsit. Oh ya, pokoknya mie pangsit gitu lah ya. Ya, mie pangsit ya. Oke. Lanjut nih. Kalau dari Kak Stallion nih, untuk nomor 2, kira-kira jawabannya apa? Ini mau protes dulu saya. Ini dari sekian kios di Jalan Dempo itu spanduknya gitu semua. Terus aku mau ngomong gimana ini? Ini tokonya nggak buka cabang nggak? Ya, nggak buka cabang. Ya, tapi itu satu jejer sama sebuah apa ya? Kalau dilihat-lihat sih, kalau menurut tebakanku ya. Nah iya. Itu ada 2 kata itu kayaknya gado-gado. Siapa ya namanya Pak siapa ya? Pak Atim kalau nggak salah. Semoga benar deh. Oh, gado-gado Pak Atim ya jawabannya ya. Ya, kita kunci. Nah, kalau Kak Shana nih, jawaban nomor 3, kira-kira apa? Kayaknya saya menyerah dulu ini. Tapi ini baru pertanyaan pertama gitu. Saya jadi sungkan buat menyerah masalahnya. Ya ampun. Apa gitu mungkin Kak Shana? Mungkin cakupannya ini toko apa gitu. Tadi sih mikirnya pertama itu ya. Mikirnya terang bulan itu loh yang Joint Land, tapi
Tapi aku nggak tahu ya apa es teler tuh, nggak ngerti. Cuman yang pertama kali terlewat di otak itu yang martabak rembulan. Oke. Martabak ya. Kita kunci lah ya Jos. Oke, boleh. Masih kita lihat nih Penasaran jawabannya. nih. Kita lihat Ya. jawaban sebenarnya. Jawabannya adalah jeng. Soal pertama Pangsit masih di nih, Depok. Dep. Waduh. Oh, betul makanya. Gila. Waduh, Kak Langsung Hao, kayak euforia gitu loh. bahagia banget Lanjut, dong. lanjut. Kalau yang nomor Yang 2 nih kedua. jawabannya. Weh bener gado-gado Pak Atim. Gila. Padahal tadi blurnya kayak gitu loh. Tapi bisa Iya, ketebak loh. Kalau gado-gado. Gila, keren. Saking ngapalnya. Nah, kalau yang terakhir nih, nomor 3. Maaf, saya menyerah dulu. Saya menyerah duluan. SUD Iya. Depok. Sangat tipis tuh tadi. Iya, Tadi kan maaf. Esteller tadi. Iya, tadi kan STR ya. Iya, satu saudara ya. Yudi. Benar, bagian pertama udah mulai Udah mulai panas ini, Jos. panas. Udah mulai panas nih. Biar Lanjut, makin lanjut. panas Saya kita tertekan lanjut sih nih. ya, tertekan. Tekan. Siap. Lanjut, Jos. Lanjut. Bagian berikutnya nih. Yes. Apa nih? Nah, ini gambarnya. Coba tebak. Gambar apa tuh? Cluenya kayak kamu. Bentar, cluenya kok. Pokoknya itu kayak berbau satu hal yang manis gitu kan, sweet Iya. gitu kan. Nah, terus gambar kedua. Nah, itu gambarnya, cluenya ada ayamnya. Ya, Aduh, beneran banyak ya ayamnya ayamnya main ya. crab. Kreatif sih yang bikin. Ah, iya. Untuk soal yang kiri Kiri. tuh gambar yang coklat itu mungkin kita bisa kasih ke Kak Rafael kali ya. Ya, kasih ke Kak Rafael. Oke, untuk Wah, padahal aku mau jawab loh tadi. wah, nggak apa kita tahan. Siapa tahu kan Ya, siapa tahu salah jawabannya. itu salah. Gambar kedua kita kasih ke Kak Stallion nih. Aduh. Ini kabarnya bagus sih, Jos. Gimana? Apakah para caster kita bisa menebak nih, bisa Dari si Kak Shana ngira-ngira? langsung udah tahu jawabannya. Oh, kayaknya tahu ya. Tapi dari Kak Rafael dulu nih. Ya, kayak Kak Rafael nih. Kira-kira jawabannya apa nih? Yang kabar kiri. Kiri. Dari warna, dari bentuk. Wah, wajah Aduh. tertekan Kak Hao ini tampak menarik untuk ditonton ya. Tenang, nggak dapat poin prestasi kok, Hao. Tenang. Sebentar. Aduh, apa ya? Kurang Ini. yakin sama namanya sih ya. Sebut aja Kak. Aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak Tebak aja. Siapa tahu merepet gitu kan. Itu loh, apa, crepe yang dalamnya ada pisangnya itu, yang biasanya rasa Wah, coklat. Oh, paham. Kan paham. Oh, Ya, manis-manis paham. Oh, iya. gitu. Paham. Kak Hao mau bagi poin sama aku nggak? Wah, emang bentar, penasaran nih jawabannya Kak Shana emang apa? Emang Kak untuk Shana yang apa? Gambar pertama. Piscok bukan? Oh, kita simpan Kita dulu, simpan Jos. lah, kita kunci. Kita simpan. Tapi kayaknya satu Frekuensi. maksud lah ya antara Kak Iya. Hao sama Ayo Kak Kak Hao Shana. kita bagi poin ya Kak Hao. Iya. kayak tema PLS nih, satu hati satu frekuensi. Waduh. romantis Waduh. banget nih. Emang angkatan kita ini bisa secara mental ya. Nyambung ya frekuensinya. Kirim jawaban. Bisa. Oke. Nah, kalau dari Untuk Kak gambar Stallion. kedua nih, dari Kak Stallion nih. Ini kalau menurutku sih soto ayam ya, apalagi. Ayam Nah, ya. soto ayam. Nah, Oke, itu langsung ke jawabannya lah Langsung ya, kita Jess lihat ya. jawabannya. Jawabannya adalah jeng. Wih, bisa Yes, coklat sih. tadi. Bener banget. Bener, Dia bener. manis kayak kamu. Iya, manis kayak kamu. Makasih, Jos. Jangan gitu aja. Aku nggak ngomong ke. Ya udah lanjut. Lanjut. Jawaban berikutnya adalah soto Soto ayam. ayam. Wah. Emang, Kesukaan Handal. Kos Kastalion Iya, juga nih emang, ya. emang Mas banget ya. ada waktunya beli Handal sendiri kan sekali kalau soto gestar ayam. kita. Oke, yuk lanjut yuk. Berikutnya. Soal apa nih? Waduh. Wah. Harga es Wah. mocha cincau dan Milo kotak berapa hayo? Nah, ini buat yang nebak es mocha cincau boleh kali ya kalau Kak Shana yang nebak. Wah. Terus buat yang harga Milo Milo nih. Kak Rafael lah ya. Kamu kan Kak Rafael suka jajan soto kan? Iya. Ya mungkin tebak-tebak aja. Ya agak tricky gitu sih. Cuman ya siapa tahu Es bener mocha kan. cincau. Es mocha cincau seger banget sih Jos. Iya. Jadi kayak aduh pengen yang seger-seger nih. Hati-hati jam rawannya ya. Iya jam rawan. Gimana nih? Oke. Kalau dari Kak Shana, apakah sudah mendapatkan
Angkanya Pencerahan. kira-kira Ini berapa? perlu spesifik angkanya atau boleh kayak antara segini sampai segini? Kalau bisa Wah. spesifik sih. Ya kalau bisa sih spesifik sih. Wah. 10.000 mungkin 8 sampai 10.000 sih pengen ngomongnya Oh, tadi. 8 sampai 10.000. 8 sampai 10.000. Oke. Ya, nggak apa-apa deh. Nah, kalau dari Kak Rafael apa nih? Kira-kira Kalau kilo dari berapa? saya, karena dia kelihatannya bentuknya itu satu spesies sama susu karamel ya kan. Jadi Ah, kemungkinan besar ya, kemungkinan Ya. besar harganya siapa tahu sama gitu ya. ya. Berapa tuh? Aku tebak Rp6.000. Nah, oke, Rp6.000. 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 Langsung Lihat aja. jawabannya. Kita lihat jawabannya ya. Langsung ya. Cek. Harganya adalah, waduh, untuk es Wow, mocha. bener sih Iya, antara bener. kan tadi kan. Di antara 8 sampai 10.000. Gila. Pas sekali ya. Gila, mantap. Pas antara itu ya. Ya pas banget di tengah-tengah. Nah, kalau yang harganya Bener Milo, banget. harganya adalah 5.000. Oh tipis. Tipis sekali. 1.000, kalau apa lah. Lebih murah. Diskon 1.000 kayaknya. Iya, diskon 1.000. Lanjut nih, Jos. Aduh, lanjut. Ini pertanyaan khusus Kak Stallion nih. Wah. Karena ya pertanyaannya nih, aku kepo juga nih. Nah, Aduh. berapa wastafel yang ada di kantin? Itu kan tadi Ayo. pot Oh iya, ini monitoringnya dekat- kan dekat situ Dekat kan. lokasi ya. Iya, dekat lokasi. stadion. Dekat lokasi monitoring kan, Kenapa? harusnya paham lah ya. Aduh. Aku dulu kalau wastafel yang mana aja yang penting bisa lihat kaca, bisa sambil memonitoring gitu. Nggak tahu wastafel yang berapa ya. Mungkin berapa ya? 4 ya kali ya. 4 deh. Empat ya. Ada ya, 4 nih. Wastafel ya. Gimana nih, Jos? Kita ada jawabannya atau kita tanya Langsung. pendapat dari Gister Atau lain? iya, mungkin ada pendapat lain nih. Ya, mungkin ada pendapat yang berbeda gitu dari Gister lain? Kak Shana atau Kak Rafael Hao mungkin ada jawaban yang berbeda? Karena saya tidak bertugas monitoring, kebetulan kayaknya saya tahu ada berapa wastafel gitu ya. Di kantin, ini kantin doang atau area kantin? Kantin, saya sebut kantin. Kantin. Oke, di kantin itu di dekat kaca itu 4 berderet ada 4. Terus Aduh. kalau masuk di toilet yang dekatnya tempat orang jualan tuh itu ada 1 wastafel lagi. Jadi totalnya ada 5 di area situ. Oh. Wih, kayak hafal banget ya. Hafal banget sih. Kalau dari Kak Shana? Saya percaya dengan Kak Stallion dan Kak Hao. Jadi saya serahkan kepada 2 gestar tersebut. Oke, langsung lah ya kita lihat Bukan jawabannya. monitoring soalnya. Iya, gitu. Memang Iya, betul terus sekali. monitoring. Kita lihat jawabannya. Berapa jawabannya? Jeng. Ada 4. Lokasinya di situ sih. Iya, lokasinya Kantin di situ. Lokasi depan kaca. monitoringnya. Lokasi monitoring beneran buat monitoring ya. Ini monitoringnya udah trusted berarti ya. Iya, transit ya. Udah bukan nggak bisa dilakukan lagi lah. Ternyata 4 wastafel. Iya, makanya. Lanjut nih, Jas. Yuk. Bagian berikutnya. Berikutnya nih. Sebutkan 5 varian susu di atas yang dijual di kantin. Kita lihat susu apa. Nah. Wah, disensor. Di sensor. Kita emang nggak di endorse. Iya, kalau mau nggak apa-apa sih. Iya, Kak. Boleh banget. Nah. 5 varian nih. Ya, mungkin bisa diinget-inget dulu nih buat para gestar nih. Kira-kira rasanya apa aja? Mau tanya ke siapa dulu nih, Jos? Nih, siapa dulu ya? Kayaknya yang wajahnya excited sih Kak Shana ya. Oh ya, Kak Shana. Kok bisa? Excited banget. Sebutin berapa ini? 5 Kak. Ya, seingat saya. Kalau nggak salah ya, Hmm, Ultra Milk yang full cream, Ultra Milk yang Cream. coklat, hmm, terus yang strawberry taro sama karamel. Kalau nggak salah. Nggak salah. oke. Kita sebenarnya nggak expect nyebutin merek sih, cuman nggak apa-apa. Menarik ya. Gak apa-apa. Santai. Ya, santai. Berikutnya tanya ke siapa nih, Jos? Siapa ya? Kak Rafael sih mungkin sih. Kak Rafael. Seingatnya aja, gak apa-apa. Kak harus 5. Kalau emang ingatnya gak sampai 5, gak apa-apa. Kebetulan bukan si persusuan ya, jadi agak susah. Aduh, kok gitu? Gimana? Yang jelas ada coklat, Ah, ada Ya. strawberry, Hmm, ada vanilla, vanilla. vanilla atau plain ya, agak lupa. Terus ada taro sama karamel. Oke. Wih. Ya, beda-beda. Ya sama sih sama Kak Shana jawabannya. Ya, hampir sama ya. Ya, biar bersama lah. Nah, terakhir nih, kalau dari Kak Stallion nih. Oh, monitoring kita. Sama. Nah, Ya, monitoring Angle-nya susu juga. enak loh kalau mau lihat kulkasnya. Oh iya benar. Makanya pas banget.
kebetulan orang yang saya monitoring nggak doyan susu, jadi jarang belanja susu saya. Jarang modus pakai susu gitu ya. Tapi apa ya, sama kayak aku nggak tahu. Aku yang tahu tuh cuma susu pisang, tapi kayaknya itu merek sebelah ya. Jadi kayaknya kalau yang merek ini itu ya itu tadi antara coklat, taro, stroberi, vanilla apa ya namanya, plain kayaknya. Terus sama apa tadi? Stroberi ya, apa sih? Karamel. Ya. Jawabannya jawabannya mepet sih, Jos. Tiga-tiganya sama sih. Ambil bersama ya. Iya, Gimana, langsung kita lihat jawabannya nih? Langsung lah, jawabannya adalah riset ya. ada 6. Tertipu, ternyata ada 6. Tadi udah bener jawabannya Kak Syana, cuman kurang rasa mocha ya. Iya. Strawberry, taruh. Mantap sih tapi pas jawabannya. Hafal ya. Apa? Lanjut nih, Jos. Nasional. Jos, beda dong. Pertanyaan terakhir, udah yang terakhir aja. Aduh. Gak berasa. Coba tebak di Jalan Gede yang jual es teler ada berapa? Kalau ini emang tebak-tebak lah. Dari gambar juga susah sih nebaknya. Ini kan perspektifnya makin kecil tuh. Kira-kira berapa ya Iya. jual es teler ya? Ya tebak-tebak aja lah ya. Siapa dulu nih, Jos? Coba dulu nih. Yang kelihatan sangat berpikir sih Kak Rafael ya. Nah ya. Kelihatan mikir banget ya, kayak memancing kita untuk menunjuk gitu loh. Iya, betul. Justru saya lagi berpikir nih, mungkin boleh pas yang lain guys. Boleh. Bentar. Siapa sebentar. sih? Kira-kira berapa ya? Aku juga nggak pernah ngitung sih. Iya sama, aku nggak pernah ngitung sih. Lewat aja gitu loh, nggak pernah. Iya, aku juga ngapain ngitung sebenarnya. Iya, ngapain ngitung juga sih, bener. Ini menguji kan. Harusnya ada 2. Jadi yang benar-benar nulis itu es teler yang warna kuning itu 1. Terus di yang sebelahnya ini yang SUD ini dia juga ada jual es teler. Jadi 2 ya. Menurut saya 2. Nah, 2. Oke, jawaban Kak Rafael 2. Nah, lanjut nih. Berikutnya siapa nih, Jos? Kita nih yang kakak yang tahu nih. Ada yang mau Menurut Kak Syana deh, menurut Kak Syana. Kak Syana. Wah, saya tampaknya kalau saya menerawang itu ada 5 ya tampaknya. Oh, menerawang ya, menerawang. Menerawang dulu kita. Kemampuan menerawangnya 5 ya, Jos. 5. Oke, kita catat. Kita simpan. Nah, kalau dari Kak Stallion nih, terakhir. Berapa kira-kira? Tampaknya 7 ya, tampaknya. Tampaknya 7. Itu 257, 2 tambah 5 sama dengan 7. Kok Ya, cocok? itu. Kok cocok? Jangan-jangan Logiknya cocok. Jangan, iya lagi. Logiknya masuk. Ya, Gimana oke, nih, Jas? Langsung kita buka lihat deh jawabannya. Boleh. Jawabannya adalah jeng. Jeng. Ada 5. Kak Syana. Kemampuan menerawangnya. Padahal tadi kemampuan menerawang lah. Gila. 5. Oke, jawabannya 5. Menarik, aku baru tahu nih. Iya, makanya baru tahu juga. Tahu nih. Udah selesai nih game kita nih. Trimikici. Nah, gimana nih? Seru kan? Kira-kira dari 10 soal tadi berapa nih yang benar? Gak tahu lah. Nggak ngitung ya. Ngitung sih ya. Kayaknya kita udah terlalu seru, kayak udah larut dalam games gitu kan. Iya, tapi kayaknya banyak banget yang benar sih. Iya, banyak banget yang benar. Berarti kan hafal, masih sangat hafal dengan lingkungan Dempo nih. Paham betul. Iya, dan aku lihat dari kakak semua kayaknya jadi kangen dia sama kuliner Dempo. Kita nggak bisa kuliner bareng soalnya. Nah, kita kan udah bahas tentang makanan-makanan nih, Jos. Yeah, tadi sebelumnya di awal kita juga udah bahas tentang sekolah offline. Jam istirahat juga udah tuh. Istirahat. Nah kan. Nah kira-kira apa lagi ya yang bisa kita bahas? Apa lagi ya? Bentar. Aku jadi inget nih. Ada hubungannya gak sama? Jadi inget sama bulan ini, Jos. Oh iya, bulan ini bulan Agustus kan? Ya. Ya, nah aku kepo sih. Di bulan Agustus itu ada nggak ya event yang bakal diselenggarain di Dempo? Nah, kayaknya ada deh. Itu pertanyaan bagus, Jos. Nah, di bulan ini tuh ada salah satu rangkaian kegiatan besar di Dempo, namanya itu SAF atau Saint Albert Festival. Ingat kan? Nah, tahu. Buat Dempors yang masih belum tahu, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Pesta Pelindung Sekolah, merayakan ulang tahun sekolah, dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, iya. Setahu aku nih kegiatan Saint Albert Festival, kalau nggak salah tuh dibagi jadi
4 kegiatan ya. Apa aja tuh, Jos? Kegiatan tuh kalau nggak salah yang pertama ada pesta rakyat, terus ada peringatan hari kemerdekaan, ada kenduri sama malam genito. Nah, tahun lalu kegiatan SAF itu tetap dilaksanakan dong, walaupun kondisinya kan nggak mendukung ya. Dia tetap dilaksanakan walaupun secara online. Nah, karena berhubung tahun lalu secara online dan banyak dari Dempors yang nggak tahu nih aslinya pada saat offline tuh kegiatan SAF kayak apa sih. Nah, mungkin kakak gestar bisa bantu menjawab pertanyaan ini nih. Cerita-cerita lah ya. Cerita-cerita. Dari siapa nih? Dari Kak Rafael dulu sih kayaknya. Iya, Kak Rafael. Setiap ditanya langsung mercing-mercing loh. Oke, untuk yang mana dulu nih? Pesta rakyat dulu dari atas ya, dari awal ya? Boleh, apa bebas. Aja sih? Saint Albert Festival pokoknya. Kalau soal Saint Albert Festival secara keseluruhan, untuk pesta rakyat itu isinya itu biasanya lomba, ada lomba-lombanya, sama kalau tidak salah ngecat tembok yang mural tempat lubang Dempo itu. Jadi setiap kelas itu mendapatkan kesempatan untuk ngecat temboknya. Itu seru banget sih, kayak kita bisa main game sama teman-teman kelas kita, bukan cuman di kelas belajar doang, tapi bisa as a team juga dalam permainan-permainan gitu. Terus upacara sebenarnya. Tapi setelah itu ada yang seru, ada kenduri, jangan lupa. Kenduri itu potong tumpeng, makan tumpeng. Ada cerita seru nih pas kenduri, waktu itu foto kan, aku sama teman-teman kelas. Pas foto kan megang nih nasi kuning sama ayam. Pas foto itu ayamnya itu jatuh dan masih ada fotonya ya. Nanti mungkin kalau boleh ditunjukkan saya tak serahkan ke panitia. Jadi ada foto sama teman-teman kelas, ada ayam tapi ayamnya tengah-tengah jatuh gitu. Belakang layar boleh sih nanti. Iya. Ya, boleh lagi. Iya, jadi kenduri itu bentuk syukuran lah, makan-makan gitu. Kalau malam genito itu puncaknya di mana siswa-siswa Dempo itu bisa perform di depan teman-teman, bahkan nih ada guru-guru juga yang dapat kesempatan perform. Guru juga punya band sendiri, kece banget emang. Ya mungkin bisa dipas ke Kak Syana atau Kak Stalion. Boleh nih ke Kak Syana nih. Kak Syana. Wah, kalau dari aku sih ya pengalaman dari rangkaian SAF itu yang paling memorable banget itu di malam genito. Soalnya waktu di malam genito itu berasa suasana gimana ya? Kayak magicalnya gitu loh. Dari pertama kali aku dengar kata malam genito tuh kayak terbayang kayak beneran kegiatan, kan kita tuh taunya definisi malam genito itu kegiatan yang dilaksanakan di bawah pohon genito. Asalnya tuh aku tuh nggak sebenarnya tuh doesn't have like any expectations gitu kan buat loh, cuman ngapain sih kita di bawah pohon genito, kita disuruh ngapain, nunggu nyamuk, nunggu lalat datang gitu. Terus waktu malam genito itu pertama kali aku rasakan itu, wah emang se-magical itu, kita berkumpul sama-sama, terus nyalain lilin, itu kayak penampakan, kayak fenomena yang pastinya itu keren banget gitu, dan suasana itu dapat banget. Di saat itu aku ngerasa banget, wah aku udah jadi Dempowers nih gitu, udah merasakan malam genito secara langsung. Itu soalnya kan kadang tuh kita kan tersesat gitu, karena pada ngumpul di bawah pohon genito. Kemarin kebetulan waktu malam genito tahun 2019 kemarin, aku tuh terpisah dari gerombolan temanku. Jadinya bareng sama kakak kelas di atas Kak Stalion setahun lagi yang udah kelas 12 waktu itu. Kukira kan bakal canggung banget gitu, kayak nggak bisa nikmatin malam genito full at its peak gitu kan. Ternyata enggak gitu. Justru bersama kakak tuh beneran kerasa persaudaraan Dempo gitu kan. Seru ya. Mereka tuh tetap jagain kita gitu loh, walaupun kita ya masih kenal seadanya gitu, tapi mereka jagain kita, terus bantuin ngoper lilin, nyalain lilin, itu kan kayak magical banget gitu. Ya ampun, seru banget dengerin ceritanya. Seru ya. Gak ada habisnya emang. Keren. Lanjut nih, terakhir nih waktu itu. Iya, dari Kak Stalion nih. Kak Stalion nih, gimana nih?
Oke, jadi kalau pengalamanku di St. Albert Festival ya, SAF itu ya banyak banget lah, terutama yang offline. Kalau diurut dari pertama sih mungkin kalau dari Pesta Rakyat ya. Pesta Rakyat itu kan tanggal 1 Agustus. Nah itu apa ya, itu jadi momen pertama. Kan dulu, mungkin kalau sekarang kan kelasnya dari kelas 10 sampai kelas 12 kalau nggak salah sekarang sama ya. Kalau dulu waktu aku itu kan berbeda gitu. Jadi kalau kelas 10 nanti kelas 11-nya temannya beda lagi, beda kelas gitu diajak. Nah, itu waktu Pesta Rakyat kan jadi ajang pertama kita sebagai sebuah kelas gitu kan. Nah, itu jadi istilahnya bonding pertama kita. Nah, itu kayak seru banget. Jadi kayak tahu ini kepribadiannya teman-temannya gimana. Terus apa yang mereka suka, apa yang sering mereka lakukan. Misalnya kayak aku mending lomba tarik tambang aja, aku mural lah gitu kan, jadi tahu hobinya. Jadi kayak lebih dekat lagi gitu. Terus ada yang kelupaan kayaknya, SAF itu ada yang tanggal 7 itu pesta nama pelindung sekolah ya, untuk SAF. Nah itu misa pagi-pagi itu juga memorable sih, kan juga paling enggak kita kumpul sama-sama, jadi itu untuk misa itu juga berkesan kalau offline. Terus kalau upacara kayak apalagi waktu terakhir upacara yang terakhir itu ngundang juga dari Polres Kota Malang, itu kayaknya seru banget gitu kan kegiatannya kalau ingat ya. Tuh. Terus kalau kenduri itu suatu ajangnya bondingnya bukan cuma ke teman sekelas tapi juga ke kakak kelas. Biasanya kan gitu ya. Itu kelompoknya bukan cuma dari seangkatan tapi juga ke kakak kelas gitu kan, juga akhirnya persaudaraannya muncul di situ. Kayak ini kakak yang bawa lauk ini, terus kita yang bawa nasi tumpeng gitu kan. Dulu waktu itu akhirnya komunikasi kayak kita nggak canggung gitu loh sama kakak kelas. Akhirnya kita kayak akhirnya kenal. Terus ternyata nanti kalau ada panitia sharing ayo ikut gini bareng. Terus yang terakhir sih malam geni itu ya, kayaknya itu ajang monitoring selanjutnya. Monitoring lagi. Malam geni itu suasananya itu menurutku yang paling seru sih itu. Soalnya kan satu, kalau boleh di-compare ya sama Dempo Fair, itu kan kalau Dempo Fair juga dari orang luar, kita bisa ngajak teman kita yang dari luar Dempo. Tapi kalau misalnya Malam Geni itu kan internal ya, untuk siswa-siswa Dempo, itu kayak membuat persaudaraan kita itu lebih dekat gitu loh. Yang awalnya kita mungkin awal-awalnya masih canggung sama teman-teman kelas gitu, terus lama-lama kita kan bisa saling kenal lewat Malam Geni itu. Kita kan ada yang jualan bareng, ada yang perform bareng gitu. Terus kalau malam-malam ujung acara itu kayak ngoper-ngoper lilin gitu kan, bisa mengoper ke sebelahnya gitu, memilih spotnya khusus gitu, ngopernya ke siapa gitu udah ditentuin dari awal. Wah, oke. Persaudara yang paling kerasa memang kalau dari St. Albert Festival memang nilai persaudaraannya sih, itu yang paling berkesan banget. Wah, gila, ngedengerin cerita para gestar kita nih jadi makin kangen ya. Apalagi kamu gak pernah ngerasain secara offline ya kan. Kak Gadis sama Kak Jose ada nih tambahan nih satu tradisi di Malam Geni itu bagi peserta didik yang kelas 10 nih. Jadi kalau ketika pas Malam Geni itu dipastikan dari kelas PLS yang memenangkan inaugurasi. Jadi pas PLS itu ada penampilan tiap kelas PLS, itu diwajibkan ini tampil pas Malam Geni itu. Iya, dan kebetulan waktu itu kelas saya diminta tampil pas Malam Geni itu dan menyanyikan lagunya Siti Badriah, itu anak kelas 10. Di depan kakak-kakak semua, dan saya ingat di paling depan itu ada Romo dan ada beberapa guru kan? Itu adrenalinnya itu sangat terpacu ya. Mungkin nanti aku pertama kali lihat Kak Rafael joget sih. Iya, udah pertama dan terakhir kayaknya. Iya, mungkin nanti angkatan-angkatan selanjutnya yang cukup lucky untuk dapat kesempatan ini kesempatan yang sangat memorable dan mungkin akan terjadi cuman sekali doang di kehidupan kalian. Mungkin nyanyi Siti Badriah lagi mungkin ya. Mungkin ya, boleh lah. Gak ada yang lain. Oke. Wah, jadi makin kangen lagi sih ditambahin ceritanya Kak Rafael tadi. Apalagi kalau kita bisa meriahkan SAF secara offline, ditambah ikut berbagai macam lomba yang pastinya seru-seru dan menggokil ya. Iya, seru-seru bener. Tapi kan
sayangnya untuk tahun ini mungkin belum bisa seperti 2019 atau tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap diadakan kok secara online. Nah, mudah-mudahan kegiatan SAF ini juga pastinya nggak kalah seru dan kita bisa membawa rasa semangat dan persaudaraan yang sama walaupun masih online. Nah, benar banget tuh. Jadi buat para Dempowers jangan lupa ya untuk ikut memeriahkan SAF tahun ini. Dijamin gak bakal membagongkan. Membagongkan. Catat ya para Dempowers. Catat dah. Ngomong-ngomong nih Kak Gadis. Apa tuh? Nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung Dempo Talk Show. Ya, kok gitu sih Jos. Tapi kayaknya sebelum mengakhiri talk show kali ini, mungkin nih dari para gestar kita nih bisa menyampaikan pesan untuk Dempowers yang sekarang lagi nonton talk show ini. Mulai dari siapa nih Jos? Ya dari presentasi dari Kak Shana mungkin. Kak Shana. Mungkin kan beberapa yang para Dempowers nonton ini yang baru mengalami Saint Adolphus Fest secara offline kan mungkin baru angkatan kelas 12 dan sisanya pun masih harus melaksanakan sekolah secara online. Dari Dempo Talk Show yang udah kita bicarakan ini, semoga bisa mengajak adik-adik semua untuk untuk sekilas tahu gitu tentang Dempo lebih jauh. Jadi jangan karena sekolah online kalian merasa wah aku online terus nggak seru, aku bukan Dempowers asli dong, nggak pernah ngerasain semuanya. Enggak juga, kalian tuh masih berproses menjadi seorang Dempowers yang benar-benar bangga dan keren gitu atas Dempo, pencapaian dan keseluruhan Dempo itu sendiri. Pokoknya jangan pernah merasa kurang, merasa sedih, merasa capek sampai akhirnya kalian itu menyerah aja gitu dengan kondisi sekarang. Sebenarnya kan di kondisi seperti ini udah seharusnya kita sebagai Dempowers itu saling menguatkan satu sama yang lain. Nah, kalau misalnya adik-adik itu merasa capek dan merasa wah kak aku nggak sanggup lagi nih online, aku nyerah deh kak, biarin aja nilaiku anjlok dan lain sebagainya. Nggak bisa gitu, kamu tetap harus semangat. Buktinya aja kayak aku dan Kak Hau ini ya sempat offline-nya cuma 8 bulan gitu. Kita juga sebenarnya itu belum full jadi Dempowers, kita belum nyoret-nyoret mural di lapangan, kita belum mengalami kegiatan-kegiatan langsung secara offline yang lainnya gitu. Jadi bahkan kita tuh belum kemah loh dan lain sebagainya. Kita tuh kekurangan banyak sekali juga. Tapi kita tuh nggak pernah berusaha untuk menyerah gitu loh. Kita tuh terus berusaha untuk akhirnya tetap maju. Intinya jangan menyesali gitu. Selama jadi Dempowers, ya you have to enjoy something yang udah kamu pilih. Jangan merasa di tengah jalan, wah aku ngerasa aku lebih cocok di sini sih kak. No, jangan pikir kayak gitu. Kamu udah memilih di sini dan pasti akan ada sesuatu yang kamu bakal achieve dari yang udah kamu pilih. Dan ketika kamu merasa seakan-akan, wah aku udah ditolak kak, seakan-akan hidup tuh udah just shuts the door buat kamu, ingat kalau God's no is not a rejection. Kata tidak dari Tuhan itu bukan jangan, bukan tidak, dan lain sebagainya, tapi it's a redirection. Tuhan akan mengarahkan kamu ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi belajar untuk bersyukur dan belajar untuk menatap terus ke masa depan dan tidak terpuruk di masa lalu ataupun masa sekarang. Semangat para Dempowers! Cakep banget. Ya, banyak-banyak bersyukur lah ya Jos ya. Amin. Selanjutnya ada pesan singkat dari Kak Rafael nih. Nah, Kak Rafael nih. Sedikit bersambung ya dengan temanya Kak Shana tadi. Saya ada quotes ini. Ini sangat original dari saya sendiri. Aduh, jadi kepo.
never say never, fight till forever, be yourself and never surrender. Ya enggak lah. itu mash up dari Justin Bieber sama Just No Limit ya. Enggak. Tapi bener. Tadinya itu mau buat bercandaan tapi masuk juga kayaknya ya. Ya, yang sebenarnya saya mau katakan adalah buat Dempoers yang kelas 11, yang kelas 10 itu kalian harus melihat pandemi ini sebagai satu kesempatan yang tidak akan orang-orang lain atau mungkin ya cuman angkatan tahun-tahun kalian aja yang akan merasakan, yaitu membuat kalian lebih menghargai keadaan normal gitu ya. Jadi dengan pandemi ini membuat semua itu lebih berharga. Semua hal yang bahkan mungkin simple ya, bercakap dengan teman secara langsung tanpa nge-lag, tanpa ping 0 millisecond gitu ya, langsung dibales, mendengar suara tanpa harus menggunakan speaker, headphones dan lain-lain ya, itu menjadi hal yang sangat berharga dan hal yang sangat dirindukan. Jadi harapannya dengan adanya pandemi ini bukannya malah berpikir bahwa aduh gak enak banget nih, aduh kok jadi aku yang kena gitu kan, kenapa nggak yang di atas, kenapa harus angkatanku, tapi lebih mengarahkannya menjadi terima kasih untuk kesempatan ini dan terima kasih untuk kesempatan mengalami suatu pandemi ini yang memisah-misahkan kita, tapi nanti di akhirnya kita bisa lebih bersyukur akan hal-hal yang kita bisa lakukan di luar pandemi, hal-hal kebersamaan tersebut. Untuk Dempoers kelas 10, kelas 11 dan yang akan datang, kejarlah kesempatan yang kalian punya, karena ini adalah masa-masa di mana semua kesempatan itu bisa membuahkan hasil yang baik, karena masa-masanya unik ya, kayak misalnya kepanitiaan online. Setelah pandemi tidak ada lagi kepanitiaan online, kalian cuma bisa ngalamin pas pandemi gitu. Jadi ada benefit-benefitnya juga. Jadi semangat buat semuanya teman-teman dari kelas 10, 11 dan 12 dan mari kita jalan ini bersama-sama. Gila, mantap banget. Pesan singkat dari kakak senior kita nih, Kak Stallion. Kak Stallion nih. Gimana? Kok senior sih, kayaknya aku baru lulus ya. Senior amat. Oke, pesan dari aku mungkin udah banyak disampaikan ya sama Anne sama Rafael Hau juga. Tapi mungkin aku bisa menambahkan sedikit. Kak Gadis nih. Kak Gadis pernah nggak dapat nilai jelek? Pernah lah, pasti pernah. Pernah ya. Tapi ada juga kan satu mata pelajaran yang nilainya bagus banget gitu ya. Ada. Nah, itu mungkin aku dulu juga ngalamin ya. Dulu aku jelek banget tuh di kimia, kayak sulit banget belajar. Tapi kalau udah kena biologi, wah was gitu rasanya. Yeah. Nah, itu mungkin untuk Dempoers ada beberapa yang merasakan kayak gitu ya. Ya mungkin nggak beberapa, banyak ya yang merasakan gitu. Mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang ingin aku sampaikan, coba tanya ke dirimu. Kamu mau kemana? Di Dempo ini mau kemana? Kamu harus tahu kalau Dempo itu mau membantu kamu semaksimal mungkin. Kalau misalnya kamu nggak bisa di satu bidang, nggak apa-apa. Dempo masih punya banyak bidang yang lain. Bidang yang kamu suka, ya itu yang kamu tekuni. Jangan kalau misalnya ada waktu, kamu, misalnya ya kalau dari aku ya, kalau ada waktu untuk belajar ya, aku nggak mau belajar kimia. Aku mau belajar kimia itu secukupnya. Pokok aku dapat 80 cukup bagiku. Tapi kalau ada spare waktu ya, aku mau belajar biologi sampai dalam gitu. Karena aku memang cinta di situ. Nah itu mungkin bisa kayak Dempoers yang lain mungkin bisa mencoba hal itu dari sekarang. Mumpung masih di Dempo gitu. Dempo itu memfasilitasi banget, mau kamu minatnya di pelajaran, mau di ekstrakurikuler, organisasi, semuanya pasti ada kok di Dempo. Selagi di Dempo, manfaatkanlah jiwa-jiwa mudamu itu untuk eksplorasi. Kamu mau kemana gitu? Tujuanmu kemana? Ya set itu mulai dari sekarang. 3 tahun untuk yang kelas 10, kelas 11 juga belum terlambat, apalagi kelas 12, habis ini kamu akan meluncur tinggi, siapkan itu mulai dari sekarang. Tanya dirimu, kamu mau kemana? Kalau kamu sudah tahu, dalami itu sampai kamu benar-benar rasa itu bukan suatu beban tapi suatu kasih, suatu cinta. Kalau sudah, coba tanya kamu sudahkah kamu mengasihani dirimu sendiri? Sudah kamu mengasihi? Kalau kamu sudah mengasihi dirimu sendiri, kasihilah orang lain dengan apa yang kamu punya. Selamat berjuang untuk yang kelas 10 sampai kelas 12, apalagi yang kelas 12 habis ini akan banyak ujian,
akan banyak rintangan, semangat terus terakhir mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasa setelah denger talk show, wah ternyata enak ya offline. Udah, itu masa lalu. Kita sekarang hidup di masa sekarang. Udah, yang offline cukup jadi pembelajaran, cukup jadi pengalaman yang melengkapi sharing kita. Tapi kita sekarang hidup di masa dimana kita harus serba online. Jangan kalian ingin kembali ke kultur offline. Ya mungkin suatu saat kita pasti akan kembali ke offline, tapi sekarang kita jangan terjebak dengan itu. Jangan terjebak kita pingin segera offline, jangan. Tapi ciptakanlah kultur online yang bisa seseru offline. Ciptakan sesuatu yang baru. Ciptakan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa yang semangat, jiwa-jiwa yang meledak gitu. Kayak aku yakin kalau tahun lalu yang di SAF itu Ane sama Hau itu sudah keren banget di SAF tahun lalu. Sekarang gilirannya adik-adik yang kelas 10, kelas 11 ciptakan apa sih sesuatu online yang baru yang bisa seru untuk Dempo ke depannya. Itu. Terima kasih. Mantap, Viva Dempo. Oke, mantap. Ini ya, pesannya deep sekali ya ini. Langsung menusuk hati dan jiwa. Terima kasih banyak ya kakak atas pesan-pesannya dan juga kehadirannya. Semoga dengan pesan-pesan dari gestar kita kali ini bisa terus menginspirasi Dempor semua agar tetap semangat. Nah, amin. Nah, kalau udah pesan-pesan gini, berarti nandain kalau kita bakal berpisah gitu gak sih? Berpisah kok. Nadanya kayak berpisah gitu. Tenang Kak Gadis, tapi jangan khawatir. Soalnya kita bakal berjumpa kembali di Dempo Talk Show episode selanjutnya. Dengan gestar yang gak kalah seru dan dengan topik yang lebih menarik tentunya. Wah, jadi gak sabar nih. Benar, nah, buat Dempors di rumah nih, tetap semangat dan stay healthy ya. Akhir kata, aku Gadis. Dan aku Jose, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.